Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Semuanya masuk ya? Semangat ya? Alhamdulillah, Ibu senang kalau semuanya berangkat. Sekarang kita sebelum mempelajari materi hari ini, biar semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ya. Tepuk semangat. Asik-asik jos. Bagus, semuanya semangat ya. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Ada yang tahu apa itu kalor? Kalor ya, bukan kolor. Ada yang tahu? Enggak tahu. Kalor itu panas ya. Apa? Nanti tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari nantinya itu kalian harus bisa mengidentifikasi apa saja macam-macam dari perpindahan kalor. Dan setelah kalian mengetahui macam-macam perpindahan kalor itu, nanti kalian akan melakukan percobaan sederhana tentang salah satu jenis perpindahan kalor. Sekarang kita akan mulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang perpindahan kalor. Tadi apa kalor itu? Panas. Ya. Kalor atau panas itu merupakan salah satu bentuk energi. Energi apa? Ya, energi panas. Nah, jadi perpindahan kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya karena adanya perbedaan suhu. Kita lihat gambar-gambar yang ada di depan. Ini gambar apa? Teh. Orang sedang mengaduk teh. Kalau mengaduk teh panas itu biasanya sendok yang kita pegang ujungnya juga akan terasa panas. Selanjutnya gambar yang atas, ini gambar apa? Api unggun. Kalau kita berada di dekat api unggun, tubuh kita juga akan terasa apa? Biasanya Panas. panas ya, atau hangat ya. Nah, terus gambar yang bawah, ini gambar apa? Memasak air. Kalau memasak air itu air yang kita mau masak biasanya hangat apa dingin apa adem biasanya sebelum dimasak? Masih adem ya atau dingin ya. Nah, setelah dipanaskan airnya akan berubah menjadi panas. Nah, ketiga gambar-gambar ini merupakan contoh dari macam-macam jenis perpindahan kalor. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis perpindahan kalor ini, Ibu akan membentuk sebuah kelompok belajar yang namanya kelompok belajar jigsaw. Nah, nanti Ibu akan berbentuk dalam kelompok belajar jigsaw ini ada yang namanya kelompok asal dan ada yang namanya kelompok ahli. Nanti Ibu akan bentuk kelompok asalnya terlebih dahulu menjadi sesuai dengan subtopiknya. Karena subtopiknya ada 3, maka setiap kelompok terdiri dari 3 anak. Nah, seperti ini aja ya. 3. Yuk geser sedikit lagi. Nah, 3 ya. Ada 3 kelompok. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 dalam kelompok 1 itu memilih dari 3 subtopik ini, per anak memilih salah satu dari 3 subtopik ini. Misal Mbak Nanda konduksi, Mbak Hana konveksi, dan Mbak Ririn radiasi.
Sekarang dipelajari apa itu konduksi, bagaimana pengertiannya dan contoh-contohnya seperti apa. Dibaca, dipelajari di buku tematiknya yang udah dipelajari, yang udah disajikan. Ya. Terus kelompok 2 juga seperti itu, memilih salah satu topik ini. Kelompok 3 juga ya, ditentukan siapa yang mau subtopik 1, siapa yang mau subtopik 2, dan siapa yang mau subtopik 3. Yuk, dipelajari terlebih dahulu. Dibagi siapa ditentukan. Sudah dipelajari? Sudah. Kalau sudah, sekarang yang dapat subtopik sama bergabung menjadi satu kelompok. Misal, kelompok 1 yang dapat subtopik 1 siapa? Angkat tangan. Kelompok 2 siapa? Kelompok 3? Nah, kalian bertiga bergabung menjadi satu kelompok. Sekarang juga, yuk, yang dapat subtopik 2 juga bergabung. Sini subtopik 1, sini subtopik 2, dan sini subtopik 3. Yuk, berpindah sekarang juga. Berpindah. Ayo anak-anak. Sama dia. Toro. Kan pindah. Ini apa belum? Yuk. Sudah bergabung semuanya ya? Sudah. Sekarang kalian diskusikan subtopik yang kalian dapatkan dengan teman sekelompoknya. Diskusi, kelompok 1 berdiskusi tentang konduksi, kelompok 2 berdiskusi tentang konveksi, kelompok 3 tentang radiasi. Sekarang didiskusikan dengan yang tadi kalian sudah pelajari, itu didiskusikan dengan teman yang mendapatkan subtopik yang sama. Silakan didiskusikan. Sudah berdiskusi semuanya? Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah, sekarang kembali ke kelompok asalnya yang pertama. Masih ingat? Ayo. Ayo. Kembali ke kelompok asalnya. Sekarang yang mendapatkan subtopik 1 angkat tangan. Siapa tadi? Nah, sekarang kalian berdiri. Berdiri yang dapat subtopik pertama berdiri. Berdiri. Ayo. Ya. Ya. Sekarang kalian jelaskan ke teman sekelompoknya apa itu konduksi. Yuk, jelaskan. Nanti kalau sudah dijelaskan ke teman sekelompoknya, yang mendapatkan subtopik kedua berdiri untuk menjelaskan bergantian kepada teman sekelompoknya. Begitu juga seterusnya, yang mendapatkan subtopik ketiga menjelaskan kepada teman sekelompoknya. Silakan. Gimana? Udah pada paham belum tentang macam-macam perpindahan kalor? Sudah. Kalau sudah, ibu akan tes ya. Nanti kelompok yang bisa jawab angkat tangan. Oke. Pertanyaannya, perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara disebut Konduksi. Angkat tangan dulu. Apa? Salah. Konduksi. Kondukan tanpa perantara. Betul. Sekarang apa sih? Kelompok 3 maju ke depan semuanya.
yaitu tentang pembagian atau macam-macam perpindahan kalor yang terbagi menjadi berapa? 3. Pertama, Konduksi, konveksi, radiasi. konduksi. Contohnya seperti apa? Ketika kita Mengadu panas. ujung sendok yang kita pegang juga akan terasa Panas. Yang kedua, konveksi. Contohnya ketika Memasak air. air yang tadinya dingin ketika sudah dipanaskan dengan kompor berubah menjadi Panas. Yang ketiga, radiasi. Contohnya ketika kita berada di dekat Api api unggun, tubuh kita juga akan terasa panas. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang boleh kemas-kemas untuk pulang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan di atas kepala, ditundukkan, hatinya dikhusyukkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.